Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang permintaan dan penawaran, kurva tawar-menawar, dan nilai tukar perdagangan. Anggota kelompok 3 yang pertama, Isnaini Nurfadila NPM 18 10 10 10 05. Yang kedua, Via Noviana NPM 18 10 10 10 23. Yang ketiga, Rina Dwi Purwanti NPM 18 10 10 10 31. Yang keempat, Nur Anissa Mulyani NPM 18 10 10 10 72. Yang kelima, Siti Yunifah NPM 18 10 10 10 73. Yang keenam, Rima Eka Kurnia NPM 18 10 10 10 75. Yang ketujuh, Titis Rahayu Winingsih NPM 18 10 10 10 77. Yang terakhir, Rahfianti Putri Anggraini NPM 18 10 10 10 82. Yang pertama, pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini menekankan pada usaha untuk mencapai pemahaman terhadap masalah-masalah dari sudut pandang teori perdagangan internasional yang tidak akan semata-mata tergantung pada unsur-unsur segi penawaran dari suatu perekonomian. Pada dasarnya, model perdagangan standar harus dilandasi 4 hubungan inti. Yang pertama, hubungan antar batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Kedua, hubungan antar harga-harga relatif dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Dan yang terakhir, dampak nilai tukar perdagangan, yakni harga ekspor dari suatu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya ada beberapa analisis keseimbangan parsial. Yang pertama, saat negara satu melakukan pertambahan produksi, maka titik keseimbangan negara satu berubah menjadi titik B dan harganya naik. Akan tetapi, jumlah barang yang ditawarkan adalah E, sehingga banyak terjadi kelebihan penawaran barang. Yang kedua, saat negara 2 melakukan penurunan harga semula berubah menjadi B aksen, sedangkan barang yang diminta oleh konsumen pada negara 2 adalah sebanyak E aksen, sehingga terjadi kelangkaan barang. Yang ketiga, akibat terjadinya kelangkaan dan kelebihan barang, maka negara 1 dan negara 2 bersepakat untuk melakukan perdagangan internasional. Negara 1 mau mengekspor barang ke negara 2 sebanyak B sampai ke E. Sedangkan negara 2 mau mengimpor barang dari negara 1 sebanyak dari B aksen sampai ke E aksen. Yang keempat, akibat perdagangan internasional tersebut, maka negara 1 dan negara 2 terjadi keseimbangan baru yang dapat dilihat pada kurva 2. Titik keseimbangan tersebut adalah E aksen, dengan harga yang ditawarkan adalah B+. Selanjutnya, seandainya negara satu menawarkan harga barang lebih rendah, maka akan terjadi peningkatan yang sangat besar atas barang tersebut, sehingga lambat laun akan membuat harga itu naik mendekati atau sama dengan. Sebaliknya, seandainya negara satu menawarkan harga lebih dari, maka akan terjadi penurunan akan permintaan, sehingga membuat harga itu lambat laun turun mendekati atau menjadi sama dengan. Ya, selanjutnya kita ke kurva penawaran ekspor. Setelah kita amati bersama, maka kurva tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula, keseimbangan negara satu yang berada di panel sebelah kiri itu berada di titik A, itu sebelum terjadinya perdagangan internasional. Nah, pada saat terjadi perdagangan internasional dan harga sama dengan 1, maka negara 1 akan bergerak ke titik B dalam produksi dan menurunkan
60X barang demi mendapatkan 60 barang Y, sehingga hal ini akan mencapai titik E. Titik E ini di negara 1 sama dengan juga titik E yang ada di negara 2. Nah, pada saat PF sama dengan setengah, maka negara 2 akan menurunkan 40X barang demi mendapatkan 20 barang Y, sehingga titiknya berubah dari A menjadi F, sehingga titik konsumsi mencapai pada titik H, yang mana titik H ini sama juga titik H yang ada di negara 2. Kemudian penjelasan mengenai terjadinya garis dari titik B aksen ke C aksen dan ke E aksen adalah karena titik keseimbangan berubah dari A aksen menjadi B aksen dan sama dengan 1. Membuat titiknya 120 yang lurus dengan 40 dikurangi dengan 60 sehingga menjadi 60, itu dari C aksen. Garis dari C aksen ke E aksen karena C aksennya adalah 40, kemudian ditambah 60, sehingga membuat garis dari titik E menjadi 100. Kemudian penjelasan mengenai terjadinya perubahan nilai dari titik F aksen sampai G aksen, dan dari G aksen sampai H aksen, karena keseimbangan berubah mula-mula A aksen menjadi F aksen, maka titik I aksen sebanyak 85 harus menurunkan barang sebanyak 40, sehingga titik G berada pada nilai 45. Kalau titik G aksen sampai H aksen karena G aksen pada barang Y berada pada nilai 45 dan ditambah dengan 20. Kurva penawaran ekspor negara 2. Derivasi dari kurva penawaran ekspor negara 2. Pada panel sebelah kiri, negara 2 mulai pada titik equilibrium sebelum perdagangan A aksen. Jika perdagangan berlangsung pada PP aksen sama dengan 1, negara 2 bergerak ke titik B aksen dalam produksi menjual 60Y untuk 60X dengan negara 1 dan mencapai titik E aksen. Hal ini memberikan titik E aksen di panel kanan. Pada PF aksen sama dengan 2 di panel kiri, negara 2 akan berpindah dari A aksen ke F aksen dalam produksi menjual 40Y untuk 20X dengan negara 1 dan mencapai H aksen. Hal ini memberikan titik H aksen di panel kanan. Menghubungkan titik asal dengan titik H aksen dan E aksen di panel kanan, kita menghasilkan kurva penawaran ekspor negara 2. Hal ini menunjukkan berapa banyak impor komoditas X yang diminta negara 2 untuk bersedia memasok berbagai jumlah komoditas Y untuk ekspor. Selanjutnya, pada dasarnya, kurva tawar-menawar suatu negara memperlihatkan seberapa banyak suatu negara bersedia menyediakan komoditi ekspornya untuk memperoleh komoditi impor dalam jumlah tertentu. Itu artinya bahwa kurva tawar-menawar merangkum elemen permintaan dan juga unsur penawaran sekaligus. Dalam kalimat lain, kita dapat mengatakan bahwa kurva tawar-menawar dari suatu negara memperlihatkan sejauh mana kesediaan negara itu untuk mengimpor dan mengekspor pada berbagai tingkat harga relatif yang tengah berlaku. Perpotongan antara kurva tawar-menawar kedua negara dalam perdagangan akan menentukan posisi harga relatif komoditi equilibrium yang akan menjadi landasan berlangsungnya perdagangan di antara kedua negara. Perdagangan tersebut seimbang dan terjadi pada harga relatif equilibrium. Yang selanjutnya, kesimpulan. Nilai tukar perdagangan suatu negara didefinisikan sebagai rasio harga komoditas impor terhadap harga komoditas ekspor. Kelebihan pasokan komoditas di atas harga equilibrium pada saat tidak ada perdagangan memberikan pasokan ekspor komoditas suatu negara. Di sisi lain, kelebihan permintaan dari komoditas di bawah harga equilibrium pada saat tidak ada perdagangan memberikan permintaan impor dari negara lain. Dengan pembukaan perdagangan, harga relatif X akan berada di antara P1 dan P3. Jika kedua negara berskala besar dengan harga di atas P1, maka negara satu akan menghasilkan barang komoditas X lebih dari yang diminta di dalam negeri
dan akan mengekspor selisih atau kelebihan pasokan. Pada PX atau PY lebih besar PY akan kelebihan pasokan ekspor komoditas X, sehingga ini mendorong PX atau P1 ke P2. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.